Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, minasan, teman-teman. O genki desu ka? Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, sekarang kita belajar lagi nih menggunakan buku Irodori. Kita masuk ke bab 12, part kedua. Nah, di bab ke-12 ini ya, part kedua, kita akan lebih dalam lagi nih mempelajari. Baik, sebelumnya kita lihat dulu ya. Ayo menyatakan kesan mengenai suatu makanan. Silakan teman-teman simak percakapan berikut, lakukan shadowing ya dengan rekannya agar apa? Agar dapat membiasakan ucapan seperti ini. Dan jangan lupa juga nanti yang di blok warna putih ini diganti ya. Baik, kite kudasai. Silakan didengar. よかったら、この料理、食べてみてください。ありがとうございます。いただきます。どうですか？甘くて美味しいです。もう少しどうですか？はい、いただきます。Hai, itadakimasu. Selanjutnya ya. よかったら、この料理、食べてみてください。ありがとうございます。いただきます。どうですか？甘くて美味しいです。もう一つどうですか？大丈夫です。もうお腹がいっぱいです。Yang terakhir. よかったら、この料理、食べてみてください。ありがとうございます。いただきます。どうですか？すみません。酸っぱくてちょっと苦手です。Baik. Nah, biasanya kalau ada itadakimasu, ini kita ketika akan makan ya, kita mengucapkan itadakimasu seperti itu. Ini merupakan salah satu budaya yang ada di Jepang. Yang selanjutnya mampu bertanya jawab mengenai rasa, bahan dasar, dan lainnya dari suatu masakan. Ini harapannya ya, diharapkan teman-teman bisa atau mampu ya bertanya jawab mengenai rasa, bahan dasar, dan lainnya. Mori dan Lan sedang makan di restoran Jepang. Pertama-tama simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Masakan seperti apakah? Chawamushi. Bagaimana rasanya? Baik. Di sini ada Donariori. Masakan yang bagaimana? Jadi teman-teman dengarkan percakapannya, lalu diisi ya, yang ada di dalam kurung ini dan dalam kotak ini. Nah, ini Nite Iru, mirip ya, mirip dengan Donna Aji, rasanya bagaimana? Baik, minasan, kite kudasai. これは何ですか？茶碗蒸し、卵の料理です。プリンに似てますけど、甘くなくて美味しいですよ。だしを使います。だし？まあ、日本のスープかな。へえ、中に何が入ってますか？鶏肉とかエビとかキノコとかが入ってます。時々銀杏も入れますよ。ああ、いい匂い。いただきます。味は薄くないですか？美味しいです。よかった。Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa mendapatkan jawabannya? Kalau misalnya masih bingung, silakan diulangi kembali ya percakapannya. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya, simaklah sambil melihat naskah. Apa bahan dasar dari chawanmushi? Kita dengarkan lagi ya audionya. Sebelumnya, kita lihat dulu daftar kosakata baru. Purin, purin adalah puding. Supu, sup. Kinoko, kinoko jamur ya, jamur kinoko. Ginang,
kacang ginkgo. Ireru, memasukkan. Nioi, aroma yang lezat. これは何ですか？茶碗蒸し、卵の料理です。プリンに似てますけど、甘くなくて美味しいですよ。だしを使います。だし？まあ、日本のスープかな。へえ、中に何が入ってますか？鶏肉とかエビとかキノコとかが入ってます。時々銀杏も入れますよ。ああ、いい匂い。いただきます。味は薄くないですか？美味しいです。よかった。Baik, kira-kira apa bahan dasar dari chawanmushi ini? Ini adalah jawabannya ya. Ada dashi. Dashi adalah kaldu ya, kaldu khas Jepang. Toriniku daging ayam. Ebi udang ya. Kinoko adalah jamur. Dan gingnam, kacang ginkgo. Simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. Silakan teman-teman menyiapkan kertasnya ya. プリンに似てますけど、甘くなくて美味しいですよ。鶏肉とかエビとかキノコとかが入ってます。時々銀杏も入れますよ。味は薄くないですか？美味しいです。Hai, ungkapan apakah yang digunakan ketika menjelaskan rasa? Lalu ungkapan apakah yang digunakan ketika menjelaskan bahan dasar masakan? Dan menurut teman-teman bagaimanakah perasaan orang-orang yang bertanya ya? Nah, ini adalah jawabannya. Baik, kita masuk ke pola kalimat. Kata sifat i, kute, dan kata sifat i, kunakute. Kono tamagoyaki amakute oishii desu ne. Tamagoyaki ini enak karena manis. Enak karena manis. Chawanmushi amakunakute oishii desu yo. Chawanmushinya enak karena tidak terlalu manis. Pada bab 5 kita sudah mempelajari penggunaan bentuk nani-nani kote jika menderetkan dua atau lebih kata sifat i. Akan tetapi, nani-nani kote tidak hanya berfungsi untuk menggabungkan dua kata sifat saja ya, kata sifat i saja, tetapi juga bisa menggambarkan bahwa kata sifat pada kalimat di depan merupakan alasan bagi kalimat yang berada di belakang. Jadi untuk nani-nani kote ini selain menderetkan atau menggabungkan dua kata sifat, dapat juga digunakan sebagai alasan. Pada contoh kalimat di atas, rasa manis atau amai merupakan alasan mengapa tamagoyaki-nya terasa lezat. Tamagoyaki ga oishii. Sedangkan bentuk negatif akan menjadi nani-nani naku. Pada kalimat ini, rasa tidak manis, amakonai, merupakan alasan mengapa chawanmushi terasa lezat. Chawanmushi ga oishii. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang negatif, kata sifat i yang negatif ini ya, yang yang i-nya dihilangkan menjadi t, diganti dengan t. Kuna ya, amakuna kute, amakuna kute ya, amakuna kute. Jadi ditambahkan kute. Kute. Amakuna kute. I-nya dihilangkan diganti dengan umeboshi wa soppakute nigate desu.
Saya tidak suka umeboshi karena asam. Kono ryu wa karaku nakutte kodomo mo taberu koto ga dekimasu. Anak-anak pun bisa makan masakan ini karena tidak pedas. Baik, yang selanjutnya, kata kerja intransitif dan kata kerja transitif. Sore niku toka, ebi toka, hinoko ga, ya, hinoko toka ga aite imasu. Isinya ayam, udang, dan jamur. Doki, kadang-kadang, ginang mo irimasu yo. Kadang memasukkan kacang ginkgo. Kata kerja dibedakan menjadi kata kerja intransitif dan transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa orang melakukan suatu secara sengaja, seperti Gohan Otaberu, Dowau Shimeru. Sebaliknya, kata kerja intransitif digunakan untuk menyatakan secara fokus suatu kejadian, tidak menyatakan siapa yang telah melakukannya. Di Amega Furu, Doaga Shimeru. Pada kalimat di atas diberikan contoh yang membandingkan keduanya, yaitu Airu yang merupakan kata kerja intransitif dan ireru kata kerja transitif. Kata kerja intransitif bentuk te imas menggambarkan suatu kondisi. Pola nani-nani ga haite imas ini digunakan untuk menjelaskan secara objektif apa saja yang terdapat dalam suatu masakan. Sebaliknya, nani-nani o irimas menggambarkan bahwa pembicara dengan sengaja memasukkan bahan tersebut. Baik, kita lihat perbedaannya di bawah ya. Kata kerja intransitif, airu, mengandung isinya. Lalu yakeru, sudah matang dipanggang. Nieru, sudah matang direbus. Yang transitif, ireru, memasukkan. Yaku, memanggang. Niru, merebus. Pola kalimat untuk kata kerja intransitif adalah kata benda, ga, lalu kata kerja. Nanti kalau misalnya teman-teman mengikuti ujian JFT ataupun JLPT ya, mohon diperhatikan. Biasanya kalau ketika mengisi partikel, kalau untuk kata kerja intransitif menggunakan partikel ga. Kalau misalnya untuk kata sifat transitif menggunakan partikelnya o. Baik, kita lihat contohnya ya. Sukiyaki ni wa gyunyu, tofu, negi ga haite imasu. Sukiyaki isinya daging sapi, tahu, dan daun bawang. Tokidoki shiitake o iremasu. Nah, misalnya nih, kalau teman-teman membeli sukiyaki ya, nah biasanya dalam sukiyaki itu ada daging sapi, tahu, dan daun bawang. Jadi teman-teman sudah menerima sukiyaki begitu adanya ya. Itu jadi kalau misalnya sudah menerima begitu apa adanya, berarti menggunakan kerja transitif karena kita tidak ikut andil ya. Kita tidak ikut andil memasukkan daging sapi, tahu, dan daun bawang. Nah, ketika teman-teman misalnya ingin menambahkan jamur ya, berarti dengan inisiatif teman-teman sendiri, maka jadilah itu menjadi transitif karena teman-teman secara sadar memasukkan jamur shiitake. Mudah-mudahan di sini bisa diterima ya untuk penjelasannya. Kalau misalnya masih bingung, silakan tulis di kolom komentar. Nah, yang selanjutnya adalah Niku ga kakemashita yo tabete kudasai. Itadakimasu. Tsugi wa nani o yakimasu ka? Selanjutnya memang apa? Bisa dibaca ya untuk terjemahannya. Yang selanjutnya adalah kata sifat ki. Kunai desu ka? Aji wa
Usukunai desu ka? Apakah bumbunya tidak kurang terasa atau hambar ya? Berikut adalah ungkapan perasaan khawatir untuk memastikan lawan bicara baik-baik saja. Pada kalimat ini digunakan untuk menanyakan rasa. Pembicara bertanya demikian karena merasa khawatir bagi orang yang tidak biasa memakan masakan Jepang ya, yang disuguhkan tersebut akan terasa kurang bumbu. Ada pula bentuk pertanyaan seperti apakah tidak sulit, muzukashi kunai desu ka? Dan apakah tidak dingin, samu kunai desu ka? Kita lihat contohnya ya. Wasabi, kara kunai desu ka? Apakah wasabinya tidak pedas? Daijobu desu. Wasabi daisuki desu kara. Tidak apa-apa, saya sangat suka wasabi. Silakan teman-teman untuk menyimak percakapan berikut, lakukan shadowing, dan diubah ya. Yang ada di dalam kotak ini, kotak putih ini diubah dengan kosakata yang teman-teman miliki. これは何ですか？茶碗蒸しです。卵の料理です。プリンに似てます。甘くなくて美味しいです。中に何が入ってますか？鶏肉とかエビとかキノコとかが入ってます。時々銀杏も入れます。 Baik. Yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu membaca serta memahami urutan instruksi cara memasak makanan instan. Bacalah cara membuat masakan instan berikut. Anda sedang membaca instruksi cara membuat yakisoba atau mie goreng instan. Di bagian manakah instruksi cara membuatnya? Silakan teman-teman dilihat-lihat dulu, diperhatikan. Kira-kira yang mana nih? Cara instruksinya, cara membuat yakisoba. Silakan skip videonya, coba diperhatikan. Dan ini adalah jawabannya. Ini adalah chori hoho. Nah, kalau misalnya ada kanji hoho, ini artinya cara. Yang selanjutnya, bacalah instruksi cara membuat yakisoba pada halaman sebelumnya, lalu susunlah dari A sampai H menjadi urutan yang benar. Ini yang cara di sini, silakan teman-teman baca, lalu diurutkan ya dari gambar yang ada di sebelah kanan. Sebelumnya kita lihat dulu, di sini ada chori hoho. Ya, chori hoho adalah cara memasak. Futa, tutup. Toridasu, mengeluarkan. Meng, mie. Netto, air mendidih. Sosogu, menuangkan. Oyu, air panas. Steru, membuang. Takeru, menaburkan. Dan mazeru, mengaduk. Silakan teman-teman dibaca, dilihat ya urutannya seperti apa, ini gambar-gambarnya. Silakan di skip videonya, dan ini adalah jawaban. Baik, untuk pembelajaran bab ke-12, bab kedua sudah selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab ke-13. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, masih ada pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain bisa membuat cara membuat yakisoba atau makanan-makanan yang lain. Ya, minasan, bye-bye.